Salam Bapak dan Ibu. Masih semangat? Masih. Iya, meskipun yang hadir cuma ini ya, tapi semangatnya itu yang penting. Iya. Kalau yang hadir cukup berjubel, akan tapi semangatnya tidak seperti juga tidak berjubel, ya itu yang justru memprihatinkan. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai natsnya pada pagi hari ini saya bacakan kembali pakai bahasa Indonesia saja. Baca ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak melakukan pertobatan. Saya ulangi lagi, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memberlakukan pertobatan. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Allah itu baik, ya. Gak ada orang yang berpendapat bahwa Tuhan itu tidak baik. Tuhan Allah itu baik. Kenapa saya katakan demikian? Melihat kehidupan manusia yang carut marut, penuh dengan dosa dan kesesakan, kesalahan dan kekeliruan, tapi Tuhan Allah tetap setia untuk membuat agar kehidupan manusia kembali ke jalan yang ditentukan oleh Tuhan. Kebaikan Tuhan, meskipun Tuhan dihina, dicaci, dimaki, diludahi, bahkan sampai menderita, Tuhan tetap lakukan. Karena kenapa Bapak dan Ibu kasih Tuhan? Kalau tidak demikian, rencana Tuhan gagal untuk menyelamatkan manusia. Karena Tuhan punya rencana yang indah buat kehidupan manusia, agar setiap kehidupan yang manusia yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Itulah, meskipun susah, meskipun penderitaannya di dalam Yesus, apapun yang terjadi yang di dalam Yesus, Tuhan tetap lakukan dengan penuh kesabaran dan cinta kasih. Dalam perumpamaan pada pagi hari ini Bapak dan Ibu dikasih Tuhan, yaitu diumpamakan seorang penggembala begitu yang mempunyai 100 domba. Satu domba hilang, yang 99 tetap ada di kandang atau tetap di padang ilalang dalam suatu penggembalaan. Karena begitu cintanya untuk merawat dan memelihara keutuhan gembala, keutuhan domba, sang gembala ini rela meninggalkan yang 99 pergi mencari yang satu yang hilang, dengan keyakinan bahwa yang 99 tetap utuh, kompak, setia dan akan selamat. Ditinggal mencari yang satu yang dikhawatirkan tidak akan selamat. Sang gembala dengan susah payah mencari dengan penuh penderitaan, penuh kesengsaraan, mungkin letih, mungkin lesu, seakan-akan tidak mampu untuk mendapatkan satu domba yang hilang ini. Akan tetapi saudara yang kasih Tuhan, begitu mendapatkan satu yang hilang ini, sukacitanya luar biasa. Domba yang hilang ditangkap, digendong, dipanggul dengan begitu gembiranya untuk dikumpulkan kembali dengan yang 99 agar utuh menjadi 100 dan selamat semua. Ini adalah gambaran Bapak dan Ibu dikasih Tuhan kehidupan saudara dan saya. Ibarat domba yang hilang, yang tidak setia lagi kepada jalan-jalan yang telah ditentukan oleh Tuhan. Dengan setia Tuhan mencari dan memelihara kita. Dengan setia Tuhan menunggu dengan sabar, mencari agar kita kembali ke jalan yang ditentukan Tuhan. Agar kita bisa menikmati suatu keselamatan dan janji Tuhan.
Saudara yang kasih Tuhan, memang tidak mudah. Secara pribadi saya menyadari bahwa ikut Tuhan, hidup di dalam terang Tuhan, hidup di dalam terang sabda Tuhan, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Penuh liku-liku dan rintangan cobaan yang harus dialami. Akan tetapi kalau kita tetap masih yakin dan percaya meskipun sedikit melenceng dari jalan Tuhan, tidak lama-lama kita mendengarkan Tuhan dan kembali lagi kepada jalannya. Karena dengan demikian kita berarti ditemukan oleh Allah untuk kembali ke jalan firman Tuhan. Begitu kita telah ditemukan oleh Allah, berarti kita telah dikembalikan kepada jalan yang benar. Di sana ada kebahagiaan di surga. Ada kebahagiaan yang luar biasa. Yang menjadi pertanyaan Bapak dan Ibu, surga itu di mana? Kan seperti itu. Surga itu di mana? Yang membuat hidup manusia menjadi bahagia itu Tuhan. Sesuai kata Alkitab bahwa Tuhan akan memberikan suatu kehidupan yang abadi kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kalau diurut ada pertanyaan, Tuhan itu siapa? Sebagai orang percaya Bapak dan Ibu, kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Satu oknum, satu kekuatan yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, yang mampu dan bisa kita rasakan kuasanya, itu adalah Tuhan. Dan di mana Tuhan bertata, ini yang menjadi pertanyaan. Kadang-kala kita tidak mengerti. Kita tidak akan mengenal Allah dengan baik dan sempurna kalau kita tidak tahu di mana Tuhan itu berada. Akan tetapi Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan, setelah kita mengetahui, oh Tuhan itu ada di sana, oh Tuhan itu ada di sana, berarti kita mencari Tuhannya ke sana. Tuhan mencari kita dan kita mencari Tuhan. Jangan sampai Tuhan mencari kita, kita lari. Ini yang susah. Gak akan ketemu. Kalau Tuhan dengan susah payah mencari kita dan kita lari, gak ketemu. Dan kita akan tetap hilang. Gak ada suatu kebahagiaan dan kegembiraan yang sukacita yang luar biasa di surga, karena hilang, gak ketemu. Agar kebahagiaan itu Bapak dan Ibu bisa kita rasakan dengan baik dan benar, kita harus tahu posisi kita, di mana kita dan di mana Tuhan, di mana surga. Harus tahu persis sehingga antara surga dengan kita ini bisa bersinergi dengan baik. Bisa ditarik benang lurus, berarti jalannya lurus begitu, langsung menuju surga, tidak nyelewer lagi. Di mana surga berada, agar kita bisa kembali ke jalan Tuhan. Bapak dan Ibu, saya bisa dibantu untuk bisa dibacakan di dalam 1 Korintus 3. Bisa dibacakan, tolong dibacakan 1 Korintus 3 ayat 16. Kita belajar sebentar ya, mumpung saya ada di sini. 1 Korintus 3 ayat 16. Yang Bapak tolong dibacakan, Mbak, yang sama leadernya ini saya kok sudah tak inteng-inteng tadi. 1 Korintus 3 ayat 16. Bisa pakai mic ya, monggo. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Iya, amin. Terima kasih. Bapak dan Ibu, tidak tahukah kamu bahwa kamu itu bait Allah? Roh Allah ada di dalam kamu. Ini kan jelas. Jadi Allah tidak di mana-mana. Jawabannya ketemu Allah di mana? Ya di dalam diri kita. Kalau dikala kita tidak mendengarkan firman Tuhan, berarti Allah sedang tidak ada di dalam hidup kita. Kalau kita sengaja menjauh daripada Tuhan, berarti Tuhan sedang tidak bersekutu dengan kita. Bagaimana kita bisa bahagia kalau Tuhan tidak bersekutu dengan kita? Kalau rumah Tuhan ditinggal, bagaimana kita bisa bahagia? Logikanya kan begitu. Tidak bisa bahagia. Padahal di sini Korintus dengan jelas dan nyata mengatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu itu bait Allah.
Ditarik kembali, bait itu apa? Biar lebih cetok. Biar lebih cetok. Sehingga kita tahu benar bait itu apa. Di dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan salah satunya di sana bait itu adalah seperti syair puisi, itu bisa dikatakan bait. Juga di sana dikatakan bahwa bait itu adalah rumah. Bisa nanti dicari dalam kamus bahasa Indonesia. Bait itu juga berarti rumah. Kalau tadi dikatakan tidak tahukah kamu bahwa engkau itu adalah bait Allah. Berarti kalau kita bait Allah, kita juga rumah Allah. Cetok. Kita ini rumah Allah, Bapak dan Ibu. Jangan salah tafsir. Allah ada di dalam diri kita. Kita kenapa mencari Allah yang lain? Allah ada di dalam hidup kita. Kenapa kita harus pergi jauh-jauh mencari Allah katanya di sana? Oh, Allah ada di dalam diri kita, kok cari jauh-jauh? Tugas kita hanya menyinergikan antara kekuatan Allah dengan kekuatan pribadi kita manusia. Mau enggak kita berhubungan, bersinergi dengan kekuatan Allah yang disatukan di dalam tubuh kita ini? Kalau tubuh kita ini sudah menyatu dengan Allah, ada kekuatan di sana luar biasa. Kebahagiaan benar-benar ada. Tidak tergantung di dalam harta dan uang kita. Tidak tergantung. Karena bahagia hanya ada di dalam firman Tuhan. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini adalah hari yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa memahami dengan baik dan benar, sehingga kita bisa melakukan bahwa mencoba untuk belajar hidup di dalam terang sabda Tuhan. Hidup di dalam terang sabda Tuhan. Kalau kita sudah belajar dan sudah menerapkan bahwa hidup kita ada di dalam terang sabda Tuhan, tidak ada lagi yang bisa menggelapkan diri kita. Ya apa tidak? Siapa yang mampu menggelapkan terang Tuhan? Siapa yang mampu membuat matahari menjadi gelap? Kalau lilin mungkin bisa ditiup. Kalau terangnya matahari, siapa yang mampu menggelapkan? Kalau hidup kita sudah ada di dalam terang Allah, berkatnya mengalir. Mengalir dalam artian bukan sak tompo sak tas mengalir gedeblek malah kebluan kelenger, kebluan berkat sak mulkai kapan nyonggo. Tuhan tidak menjanjikan yang seperti itu. Tuhan menjanjikan kau dicukupkan, dicukupkan. Dengan demikian Bapak dan Ibu ikut Tuhan berarti semuanya serba enak, semuanya serba bahagia, semuanya serba penuh dengan sukacita, bukan seperti itu. Sakit juga. Dikala kita menemukan jalan buntu dalam hidup kita, dikala hidup kita menuruti hawa nafsu kita, sakit. Tuhan memisahkan antara keinginan daging dengan keinginan rohani. Sakit Bapak dan Ibu. Disayat, dipisah oleh Tuhan. Ini tidak baik dan ini baik. Dikumpulkan di dalam satu ruangan yang disebut tubuh Kristus. Di sana kumpulan orang-orang baik. Bukan berarti yang tidak baik tidak bisa dikumpulkan. Dengan tadi domba yang hilang berarti yang tidak baik dicari kembali, ditarik ke dalam suatu kebaikan. Dikumpulkan jadi satu di dalam naungan rumah Tuhan.